apa yang kita lihat di screen itu adalah apa yang menjadi interest kita. Dan makin hari ini algoritma Meta itu bergeraknya makin ke situ. Jadi apa yang menjadi interest kita itu akan muncul di screen kita. Makin kita interest terhadap hal itu, makin dia muncul di screen kita. Artinya terstruktur marketnya. Halo Sobat OCS, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program OCS Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Hari ini saya kedatangan salah seorang rekan senior saya juga yang terjun di dunia branding, Kita akan ngobrol-ngobrol tentang branding. Mari kita sambut Mas Army. Halo Mas Army, apa kabar? Ya, halo. Baik. Sehat Mas Army? Sehat. Walaupun namanya Army ini, tapi nggak jadi tentara, tapi jadinya konsultan branding sekarang. Konsultan nggak sih? Apa Bukan, tertarik aja di dunia branding ya? Terjun. Iya, Praktisi branding, oke. Praktisi Branding. Nah Mas Army, ini teman-teman ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Walaupun kalau aku sendiri di Facebook itu sering keluar iklannya, nggak tahu kenapa gue diiklanin dulu. Sering keluar iklannya Mas Army ngomongin branding segala macam. Jadi Mas Army ini kan bisa cerita dulu nggak Mas Army pendidikan? Ya. Background nih berarti. Betul. Background. Kalau pendidikan sebetulnya kita sama kan ya, satu alma mater di mesin ITB angkatan 2004. Tapi setelah itu saya langsung bisnis ya. Oh langsung Mas Army, nggak pernah kerja dulu? Nggak pernah. Nggak pernah Di perusahaan corporate company, gitu nggak pernah. Oke. Jadi ada satu kelebihan dan ada satu kekurangan kan. Kelebihannya ya kita langsung belajar dari lapangan, tapi kekurangannya kita nggak punya referensi bagaimana sebuah corporate itu bekerja dengan baik itu seperti apa, kita nggak punya referensi. Jadi referensinya cuma harus belajar lebih cepat aja daripada orang lain. Jadi akhirnya terpaksa harus baca buku, nonton video dan seterusnya, YouTube dan lain-lain gitulah. Intinya untuk belajar sekaligus belajar dari banyak kesalahan-kesalahan ketika bisnis. Langkah-langkah yang salah gitu. Akhirnya ya di situ belajarnya di lapangan gitu istilahnya. Street learner lah istilahnya. Ilmu jalanan. Gitu, ilmu jalanan. Oke. Nah, Mas Army, dari semua bisnis itu kan akhirnya Mas Army memutuskan branding itu salah satu kunci gitu ya, kurang lebih. Atau gimana? Kenapa sering berbagi tentang branding gitu aku lihatnya? Oke, jadi sebetulnya kalau teman-teman lihat banyak materi branding yang berseliweran Facebook saya gitu ya, di internet gitu, di Facebook atau di Instagram atau di mana-mana ya, itu karena diiklankan aja. Jadi karena spektrum bisnis itu kan sangat banyak ya, mulai dari produksi dan seterusnya, dan saya merasa bahwa ada satu elemen kunci yang masih mainstream dibahas di Indonesia itu seputar branding, yang mana pemikiran branding yang hari ini itu adalah satu pemikiran yang mainstream itu tadi. Okay. Nah, sedangkan apa yang saya pahami itu anti mainstream, berbeda gitu, berbeda dibandingkan kebanyakan orang lain yang berbicara seputar branding gitu. Dan itu sebetulnya karena saya membesarkan bisnis saya sendiri. Jadi kita benar-benar di lapangan, makanya saya nggak cocok tuh disebut konsultan branding, karena saya nggak pernah ngasih konsultasi tentang branding secara profesional kepada perusahaan-perusahaan. Jadi saya lebih praktisi branding terhadap bisnis saya sendiri yang saya besarkan sendiri gitu. Dan kenapa spektrumnya menjadi unik, karena saya punya expertise juga di dunia digital marketing, ya kan, terutama itu digital marketing itu satu bentuk marketing yang unik, yang bukan hanya bicara tentang marketing tapi juga bicara tentang selling di situ. Karena terjadinya sales itu juga di channelnya sendiri, berbeda dengan ketika kita bicara offline. Jalur marketing itu berbeda dengan proses terjadinya salesnya di mana gitu. Mungkin misalkan kayak Honda atau misalkan Matahari gitu kan, kita lihat iklannya di baliho, di TV,
tapi terjadi transaksinya itu di secara offline di store-nya gitu misalkan. Nah, sedangkan kalau digital dunia online itu kan kita transaksinya, kita iklannya lihatnya di Facebook, proses terjadinya transaksi itu bisa di Facebook lagi. Kayak TikTok Shop. Lihat iklannya di TikTok, langsung saat itu juga di channel yang sama dia terjadi sales gitu. Itu kan satu hal yang unik gitu di situ. Dan saya punya insight dan punya spektrum di situ, sehingga ketika saya bicara tentang branding dalam konsep yang anti mainstream itu bukan istilahnya bukan omong kosong gitu. Jadi berdasarkan ada referensi-referensi yang saya pakai berdasarkan referensi luar dan juga referensi yang terjadi di lapangan secara pengalaman itu. Jadi anti mainstream itu apa tuh, Mas Armi? Oke. Jadi dibandingin kebanyakan nama yang banyak berseliweran juga orang lain yang ngomongin branding ya. Kebanyakan ketika kita bicara branding itu referensinya itu adalah mungkin kita bisa sebut ada Jack Trout, kemudian ada Alris ya nyebutnya juga. Kemudian ada siapa lagi ya di situ? Ada bahkan mungkin untuk bisnisnya ada Philip Kotler dan seterusnya di sana. Nah, pemikiran branding yang barusan saya sebutkan tadi itu mungkin bisa kita sebut backbone utamanya tuh namanya STP ya. Jadi segmenting, targeting, positioning. Oke. Ya, itu backbone utamanya. Dan pemikiran-pemikiran di area itu meninggalkan yang disebut dengan mass marketing. Jadi dari mass marketing kemudian tahun 70-an atau tahun 80-an itu dikeluarkan target marketing gitu. Jadi kita alih-alih bicara tentang mass, kita mulai bicara tentang niche. Bahkan berkembang juga di situ ada the niches, apa istilahnya ya? The riches in the niches gitu istilahnya. Jadi kayak orang-orang kaya itu ada di niche gitu kan. Siap. Nah, terus akhirnya berkembang, kita harus punya target spesifik, mungkin keluar akhirnya berkembang lagi ilmu turunan di dalamnya itu beraneka ragam buku. Kalau kita temukan ada namanya customer persona, kita harus tentukan dulu siapa sebenarnya persona kita, kalau perlu dibikin jadi orang gitu. Betul. Kan sebut siapa namanya, kemudian aktivitasnya apa dan seterusnya. Nah, itu adalah kondisi hari ini, realita hari ini. Sedangkan apa yang saya bawa di sini bedanya apa, Mas? Pemikirannya tuh dari sisi yang sebelahnya lagi. Jadi pemikirannya Profesor Ehrenberg dan murid-muridnya lah gitu kira-kira. Nah, yang paling terkini itu muridnya ada namanya Bapak Profesor Byron Sharp. Itu Bapak Sharp ini profesor di Australia. Jadi ngajarnya juga seputar bisnis juga, seputar marketing juga, tapi pemikiran dia terhadap dunia marketing dan branding itu berbeda. Namanya sophisticated mass marketing istilahnya. Sophisticated mass Jadi marketing. mass market masih tetap mass marketing. Oke. Tapi sudah sophisticated gitu kira-kira. Bukan mass marketing yang dulu, tapi mass marketing yang sudah sophisticated. Nah, ide utama dari Bapak Sharp ini, ide yang paling utamanya itu adalah beliau bercerita tentang bagaimana sebuah brand itu bisa grow. Bagaimana sebuah brand itu bisa tumbuh. Makanya buku yang terkenalnya dia itu kan tahun 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu saya lupa. Itu judulnya How Brands Grow. Itu ada seri 1. Kemudian seri 2-nya ada How Brands Grow 2 juga. Itu yang bikin buku kolehanya. Jadi Profesor Jenny, ada sama-sama researcher di Australia. Dan ada buku marketing yang cukup tebal, itu buku kalau kayak kita kuliah dulu itu buku apa sih, buku yang kayak textbooknya gitu, textbook lah, buku kalkulusnya panduannya itu buku kayak gitunya tuh yang utama lah ya, referensi utama yang kita nggak mampu beli dulu yang kita fotokopi. Nah itu baru bukan. Nah itu buku aslinya itu mirip-mirip begitu, yang tebal itu buku kayak gitu, dan itu memang dipakai di Australia jadi apa, buku pembelajaran. Nah lucunya buku How Brands Grow itu sebetulnya report. Jadi report dari namanya Ehrenberg Bass Institute. Itu sebuah lembaga riset marketing, sebuah lembaga riset
scientific ya. Jadi Research scientific. Jadi namanya itu marketing science. Jadi marketing science research itu mereka mengeluarkan report kepada klien-kliennya, big company. Jadi kayak misalkan Unilever, kemudian perbankan Indonesia ada juga yang ke sana kayak BCA, BNI dan seterusnya itu ada, mereka kayaknya ada spending juga untuk di riset di situ karena di buku itu dibahas salah satu fenomenanya termasuk perbankan di Indonesia itu ada pembahasan di situ. Nah, buku itu adalah laporan, tapi kemudian entah gimana ceritanya karena dicetak, kemudian buku itu beredar di kalangan marketer dan praktisi branding, akhirnya buku itu jadi populer lah gitu kira-kira. Tapi populer di sisi yang sebelahnya, bukan populer di sisi orang-orang yang branding yang hari ini, yang bicara tentang targeting, bicara tentang positioning, tapi dia populer di sisi sebelahnya yang menjadi kontra opini dari yang tersebut gitu. Nah, yang beda itu adalah pendekatannya mass marketing. Yang paling unik, yang paling beda pendekatan dari Bapak Sharp ini itu adalah kalau brand mau gede, dia harus fokus pada reach. Dia harus bisa nge-reach. Nge-reach. Contoh misalkan kita punya brand parfum gitu misalnya. Nah, kita pengen gede kan. Orang itu pada umumnya misalkan ngomong tentang kita harus niche mainnya. Parfum dengan niche tertentu. Setelah dihitung-hitung mungkin jumlah niche-nya itu ada mungkin 1 juta 2 juta orang gitu misalnya se-Indonesia ini, berarti sangat niche nih. Orang yang penghobi, orang yang suka parfum wangi apa? Parfum jelas. Yang kemudian orangnya itu adalah penggemar drakor. Ya kan? Kemudian gitu ya. Sangat dibikin spesifik banget. Fenomena yang terbaru mungkin kalau film ya contohnya ya kayak yang bisnis proposal tuh, yang lagi down tuh kan, IMDb-nya hancur lebur itu, karena kan dia bikin segmennya adalah kepada penggemar Korea, ya kan orang yang penggemar Korea, bahkan bukan cuma Korea tapi orang Korea yang kemudian ngerti tentang bisnis film, drama bisnis proposal, ya kan, dan itu saya penggemar Netflix tapi nggak pernah muncul si bisnis proposal itu di tempat saya karena secara algoritma saya bukan orang yang suka nonton drakor juga di situ, akhirnya nggak muncul, jadi saya nggak ngerti itu ada film, ada namanya bisnis proposal, sebuah drama. Contohnya kayak begitu. Itu kan niche mainnya. Nah, pendekatan niche itu nggak dianjurkan sama Bapak Sharp. Nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan. Ini baru dengar aku nih. Dari dulu ngomongin niche mulu, niche kan, ya kan. Nah, itu nggak dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah pendekatan yang ya mass. Ketika kita pengen jualan film, kita harus bisa memikirkan gimana caranya produk kita itu bisa dibeli oleh semua orang yang ada di dalam market kategori itu. Misalkan kita memilih nih, market kategori kita adalah orang yang penggemar film apa? Misalkan contoh yang bisnis proposal tadi ya, penggemar film drama gitu misalkan. Udah gitu atau aja. Drama yang kita bisa agak segmentasikan misalkan crime. Nah, atau love gitu kan, atau drama yang sifatnya relationship. Nah, ya sudah di situ. Gimana ceritanya? Kita harus mendesain produk kita itu bisa dibeli oleh semua orang yang ada di dalam market kategori itu. Jadi jangan dibuat terlalu spesifik sehingga orang yang sebetulnya ada di dalam market kategori itu jadi nggak mau beli karena merasa tidak bagian dari niche itu. Sedangkan orang yang di niche itu akan sangat picky terhadap produk tersebut. Gitu. Nah, pembelajarannya adalah dari produk saya sendiri. Saya punya produk minuman kolagen ya. Minuman kolagen dari sejak 2018 sampai hari ini kita masih grow terus dan cukup besar juga penjualan secara online. Yang kami lakukan itu adalah di situ gimana caranya membuat produk itu dengan segmentasi minuman yang mengandung kolagen tadi bisa dibeli oleh semua orang, baik laki-laki atau perempuan, yang fit dengan kebutuhan akan kolagen tersebut. Jadi nggak ada umur, pokoknya ya, kebutuhannya walaupun fit. Nanti kemudian pada akhirnya tuh akan tersegmentasi sendiri ke umur tertentu, umur spesifik gitu. Misalkan ternyata orang yang butuh kolagen tuh mulai meningkat kebutuhannya tuh di umur 45-an tuh. 45 perempuan. Makin lama makin tinggi. Kenapa? Karena kadar kolagen dalam tubuhnya tuh turun drastis sehingga berdampak pada kesehatan sendi, kesehatan tulang, kesehatan rambut, kesehatan kulit itu berdampak semua di situ.
karena kadar kolagennya menurun dan berkurang di situ. Nah, karena iklan kita ada terus, muncul terus di dia, dan mungkin kita jadi akhirnya satu-satunya yang dia lihat yang mengandung kolagen ada di internet, ya udah, dia akan sering melihat itu, ya dia akan beli. Sehingga dampak berikutnya menurut Bapak Sharp, ketika kita sudah nge-reach dan orang itu terakuisisi, orang itu membeli produk kita, akan terjadi yang namanya behavioral loyalty. Oke. Loyalty yang terjadi bukan karena wah gue cinta banget nih sama produk kolagen, enggak. Kenapa dia loyal terhadap produk kita ya? Karena dia pernah beli. Dia merasakan efeknya. Begitu dia ingin merasakan efek itu lagi, dia beli lagi. Jadi kebiasaan itu ya. Jadi akhirnya cinta karena terbiasa gitu. Oke. Nah, kalau orang biasa nonton Bandung TV, biasa nyetrek nih Bandung TV, truk. Bukan biasa lah, anggaplah dia ngeklik nih. Dia nonton. Kemudian dia dapat apa yang dia mau. Happy apa segala rupa. Begitu dia lihat TV lagi, dia akan buka Bandung TV lagi. Oke. Besar chance-nya dia akan buka lagi. Bandung TV lagi. Nah, PR-nya adalah gimana caranya bikin sebanyak mungkin orang itu buka Bandung TV pertama kali. Oke. Gitu contohnya. Yeah. Kalau di saya berarti bagaimana caranya orang itu membeli dulu pertama kali. Karena sisanya itu akan menjadi, kalau kita sebagai orang teknik ya. Kita sebagai orang teknik tuh akan senang tuh. Jadi itu sudah menjadi law. Namanya kalau menurut Bapak Sharp itu namanya the law of double jeopardy. Jadi the law of double jeopardy. Nah, apa itu? Jadi hukum itu bicara tentang semakin dia apa istilahnya? Kira-kira begini. Semakin penetrasinya dalam di market, maka frekuensi pembelian orang itu akan meningkat dengan sendirinya. Jadi semakin tinggi penetrasi di market, artinya semakin banyak orang yang menggunakan produk kita, akan semakin tinggi frekuensi orang itu membeli produk kita. Yang tadinya setahun misalkan sekali, secara saintifik, secara riset, secara statistik, ketika misalkan pembeli kita itu di market atau ya orang yang memakai produk kita di market tuh 3 kali atau 4 kali lipat dari yang sekarang, itu entah kenapa orang itu yang tadinya belinya sekali dalam setahun misalnya, dia jadi beli 2 kali dalam setahun. Oh gitu. Padahal misalnya sekarang pemakaiannya 100 nih. Belinya cuma sekali setahun. Ya. Tahun depan pemakaian 500, satu orang itu bisa lebih belinya. Secara statistik tuh akan meningkat dengan sendirinya. Oke. Jadi kita tidak menginterupsi membuat orang itu membeli lagi ya, repeat order gitu ya, dengan cara ayo beli dong, enggak. Yang kita lakukan adalah dengan menaikkan jumlah penetrasi di market. Itu orang yang tadinya beli satu tuh akan otomatis beli sendiri. Gitu ya? Berikutnya. Itu sudah terbukti kalau di saya, karena kita ngomongnya data terus kan. Kalau digital marketing kan bicaranya data. Betul. Bicaranya data setiap hari itu. Nah, itu sangat kelihatan dengan sangat jelas ketika reach dari iklan kita itu meningkat tajam di Facebook. Kita bicara Facebook nih. Meningkat tajam di Facebook. Market yang di Shopee itu naik sendiri. Oke. Orang yang di Shopee itu akan kan kelihatan kalau di Shopee itu dia atau di TikTok gitu misalkan. Jadi kayak TikToknya naik sendiri, Shopee-nya naik sendiri. Yang kita nggak bisa menemukan hubungan kayak misalkan iklannya berapa nih ke Shopee yang lewat dari agak sulit memang kalau sekarang ya, antara misalkan iklan kita yang ke spill masuk ke marketplace itu berapa banyak tuh nggak kelihatan, tapi kita bisa lihat market itu ke spill ke marketplace yang tadi ada di Facebook, dan kemudian mereka meningkat sendiri, yang di Facebook pun meningkat sendiri, dan repeat ordernya meningkat sendiri persentasenya. Repeat ordernya meningkat sendiri. Yang tadinya misalkan kita anggaplah 20% gitu ya, kita ngomong repeat order misal, jadi naik ke 25% atau naik jadi ke 30%. Secara statistik orang itu akan terpapar iklan kita lagi walaupun dia sudah beli, dia udah beli nih, tapi karena dia sering lihat iklan kita kayak gue ngelihat iklan gue terus tuh, nggak lama ngelihat, ujung-ujungnya podcast gitu kan. Iya, betul. Ya kan, ujungnya podcast. Nah itu
itu fenomena yang sangat alami gitu loh. Nah, kalau kita ngerti alamiahnya begitu, maka yang kita lakukan itu sekarang tinggal kita nge-reach yang sebesar-besarnya. Jadi kita pengen menaikkan RO-nya orang-orang itu istilahnya dengan cara kita reach sebanyak-banyaknya orang. Oke. Tapi Mas Arbi kalau bikin iklan itu apa tetap pakai segmen umur, geolocation? Enggak, udah enggak pakai. Udah enggak pakai? Indonesia udah. Udah beneran. Udah. Nah, kalau di Meta karena saya spesifiknya di Meta ya. Iya. Di Meta Ads gitu ya. Meta Ads. Kalau di Meta itu bentuk marketnya itu structured namanya, structured market. Kalau yang kita di offline itu ngomongnya unstructured. Unstructured itu gini. Oke. Unstructured itu berarti orang-orang yang ada di luar sana itu tidak didesain dengan algoritma tertentu. Orang itu hanya random aja. Ya. Ya kan kayak kita masang baliho nih. Random aja siapa Random lewat. aja kan. Random aja siapa yang lewat. Ada mobil Fortuner, ada mobil Alphard, kadang ada mobil Ignis, kadang ada motor, supir truk. Pokoknya dia random semua aja. Lewat. Oke. Ya, yang penting hanya area tertentu di situ. Ya. Oke. Nah, bedanya dengan market yang ada di screen, yang online, itu structured, diatur oleh algoritma. Ya. Apa yang kita lihat di screen itu adalah apa yang menjadi interest kita. Dan makin hari ini algoritma Meta itu bergeraknya makin ke situ. Jadi apa yang menjadi interest kita itu akan muncul di screen kita. Makin kita interest terhadap hal itu, makin dia muncul di screen kita. Artinya terstruktur marketnya. Nah, karena kita spending di Meta Ads, kemudian semua orang itu, walaupun kita targetkan ke semua orang, tapi sama Meta, market ini diatur sedemikian rupa secara struktur untuk fit dengan konten kita. Oh gitu. Ya, jadi sorry, benar ya. Terbalik. Jadi Gimana? konten kita itu akan menemukan marketnya sendiri gitu kira-kira. Walaupun kita nggak set. Karena kan orang itu interest dengan konten kita nggak, dia interest atau enggak. Begitu dia interest, Meta akan dapat referensi nih, orang interest begini, nanti dia akan tayangkan lagi ke orang lain. Dia interest enggak, Lama-lama terbentuk satu gelombang yang sangat besar, satu audiens yang sangat besar, yang mana mulai audiens yang terbentuk itu adalah yang paling interest sampai ke yang agak-agak interest. Kalau yang nggak interest sama sekali, dia nggak akan lihat iklan kita lagi setelah 7 hari. Jadi kita didatengin Meta hari ini, nanti divalidasi lagi hari ketiga, hari ke-4, hari ke-5. Misalkan kita udah nggak tertarik, itu hari ke-7 udah nggak ada. Iklan itu udah nggak pernah muncul lagi. Bahkan gue aja sebagai yang punya webinar dan gue diiklanin ya, gue udah nggak pernah dapat iklannya lagi, jarang lah. Padahal tuh webinar sendiri gitu. Harusnya kan muncul sendiri di iklan kita kan, tapi itu jarang muncul di gue, jarang. Gitu. Paling sebulan gitu mungkin ya, mungkin cuma 5 kali lah, 6 kali gitu, muncul sesekali gitu. Oke, jadi yang kusimpulin tuh, ini pendekatan yang berbeda, nggak lagi ngomongin segmen, target positioning, apalagi terlalu dalam gitu, nggak sampai kayak gitu. Iya. Jadi lebih langsung mass, kalau ya film ya drama, kalau misalnya parfum ya misalnya langsung aja yang suka pakai parfum. Bahkan pria wanita pun mungkin nggak terlalu di segmentin. Nah, enaknya kita kerja dengan, ini spesifik ke digital marketing ya. Oke. Enaknya tadi marketnya itu sudah dibantuin dengan market yang distruktur oleh Meta. Gitu. Sehingga ketika kita reach kita itu akan sedikit optimized. Jadi dari reach yang terjadi itu akan cepat terjadi sales juga di situ. Walaupun misalkan dari 1.000 yang lihat, belum tentu 1.000-1.000-nya transaksi semua kan. Mungkin cuman dari 1.000 ya 100 atau mungkin 50 yang transaksi gitu. Misalnya contohnya gitu. Nah, tapi garis besarnya adalah garis bawahnya adalah bukan artinya kita meninggalkan yang namanya positioning atau segmenting. Malah segmenting itu penting sebetulnya. Karena kita tetap bicara market kategori. Bukan semua Indonesia dijangkau semua, bukan. Tapi kita bicara market kategori. Kategori produk kita tuh ada di market apa gitu kan. Nah, itulah yang kita sasar. Nah, kalau market kategorinya besar, otomatis akan lebih mudah terjadi sales. Tapi kalau market kategorinya kecil, ya mentoknya di situ aja gitu kan. Nah, begitu juga dengan positioning. Positioning itu sebetulnya tetap kepake di pendekatan ini, tapi bukan sesuatu yang faktor utama untuk membuat brand kita tuh gede. Enggak, padahal positioning itu sendiri sebetulnya adalah kepake juga di pemikiran yang sophisticated mass marketing ini ya, yang Bapak Sharp ini. Sebagai apa? Positioning itu ya sebagai
advertise message aja. Jadi sebagai sebuah pesan yang kita sampaikan kepada publik, dan itu nggak harus satu gitu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Namanya message, namanya iklan gitu, ya kan. Dan goalnya itu adalah bagaimana caranya supaya produk kita itu relevan di semua orang yang ada di dalam market kategori tersebut gitu. Makanya kita harus dekati dengan berbagai macam angle. Nah, angle itu ada satu konsep yang disampaikan oleh Bapak Sharp itu namanya kategori entry point. Jadi untuk kita berusaha relevan terhadap market kategori, kita butuh sesuatu yang namanya kategori entry point, di mana orang-orang di dalam market kategori itu masuk ke dalam buying situation. Jadi orang di dalam market kategori masuk ke dalam buying situation, itu masuknya secara mental itu ada di namanya kategori entry point. Contoh, kita adalah bagian dari market kategori pengguna pasta gigi. Pasti. Ya kan? Oke. Nah, detik ini nih kita nggak mikirin pasta gigi nih. Oke. Detik ini. Iya. Tapi mau tidur, kita mikirin sikat gigi kan? Iya. Nah, begitu kita mau tidur jam 9 gitu, kita naik ke atas kasur misalkan, atau udah jam 9 kita mau tidur, kita mikir sikat gigi dulu. Iya. Gitu kan. Nah, itulah kategori entry point. Jadi situasi jam 9 malam, pada saat kita mau tidur, kita masuk kamar mandi. Nah, itu kategori entry point. Nah, gimana caranya pada saat kategori entry point itu produk kita hadir, itu secara mental gitu. Oke. Nah, ya mungkin message yang kita bikin di iklan itu adalah situasi di mana itu masalah kreativitas akhirnya ya. Message di iklan itu atau angle di iklan itu menunjukkan pada saat orang mau tidur. Gitu. Ditunjang lagi dengan meta ads itu akan mencari relevansi. Kalau iklannya tuh misalkan unik ya, kemudian iklannya itu adalah menarik dan fresh dan menunjukkan sesuatu yang relevan dengan orang tersebut ketika orang itu mau tidur. Nah, misalkan ada adegan di iklan itu, ada adegan orang mau masuk kamar mandi misalkan atau apa, itu akan secara algoritma itu akan dibantu oleh Meta hadir di momen-momen itu ketika orang buka screen. Ya. Gitu. Jadi orang tuh teringat lagi, oh ya ini aku pakai ini nih, produk ini. Gitu. Sering muncul terus di iklan muncul, lama-lama kita pengen nyoba. Mungkin pada saat yang pertama kali datang kita, ini apa sih, nggak jelas. Nah, begitu yang kedua, kok kayak menarik juga. Nah kan yang ketiga, lihat iklan yang berbeda lagi, wah ternyata ini kayaknya gua banget nih. Yang keempat, nyoba gitu. Kelima beli, gitu. Kira-kira gitu. Nah begitu dia sudah beli, itu gamenya udah dimulai itu. Oke. Begitu dia udah beli, dia masih tetap lihat iklan kita terus. Makanya kalau kita ngomong ngebangun brand itu nggak bisa lepas dari iklan. Jadi kita harus terus-terusan akuisisi new customer. Nah jadi kita harus selalu ada terus di ingatan dia. Kita harus jaga memorinya itu. Dia udah pakai itu satu benefit. Tapi kalau dia lihat iklan-iklan kita terus, kita akan selalu relevan terus. Pas dia pakai, dia ingat kita. Nanti dia lihat iklan kita lagi. Nanti pakai lagi produk kita. Lihat iklan kita lagi. Brand lain nggak ada kesempatan untuk masuk. Kalau sudah terbangun siklusnya di situ. Ya. Mungkin effortnya akan cukup gede untuk masuk di situ. Dan karena marketnya luas, pasti akan ada aja orang yang relapse. Akan ada aja orang yang tiba-tiba nggak make, bosen, dia pakai brand lain, akan selalu seperti itu. Gitu. Jadi akan selalu tukar-menukar konsumen dengan brand lain. Gitu sih sebetulnya. Nah, tapi Mas Armi, ada juga yang mengkaitkan branding itu. Ya, aku juga nggak ikut kelasnya sih, tapi itu main warna, misalnya logo, warnanya itu kalau biru apa, itu gimana kalau menurut saya? Ya itu namanya brand asset ya. Istilahnya itu kalau di Bapak Sharp itu ya namanya aset sih sebetulnya. Jadi posisi dia itu adalah aset ya, yang membantu supaya orang itu terus-terusan ingat. Oke. Makanya aset itu masuk dalam poin sentral juga kalau itu masuk poin sentral di juga dalam pembahasannya Bapak Sharp ya, karena itu jembatan keledai kan untuk masuk ke brand kita. Jembatan keledai istilahnya. Jembatan keledai kan kalau kita dulu ngomongnya ya. Untuk ngingat sesuatu kan kita butuh trigger. Nah, triggernya itu adalah aset dari brand itu sendiri. Misalnya kayak logo bulat, ada wanita Putri Duyung. Nah, kayak gitu hijau sekilas itu, pokoknya yang begitu-begitu itu langsung masuk kita ke
Itu kopi dan seterusnya, dan akan terbentuk karena aset justru yang kita kembangin tuh justru itunya sebetulnya. Kalau kita ngomong produk ya, justru ketika dia ngelihat semua elemen-elemen itu ya, elemen-elemen itu dan unik dan fresh, dan kemudian dia ada sebetulnya turunan agak detailnya di situ. Dia harus punya uniqueness, dan dia harus fame. Itu dibahas sama Bapak Syarp di satu buku khusus itu. Jadi namanya distinctive asset. Distinctive asset. Distinctive asset. Itu Bapak Syarp tuh brand tulisannya distinctive asset gitu. Syarp kayak TV, SHA. Sharp. Oh, menarik juga nih. Ya, aku jadi pernah ketemu itu. Oke. Jadi distinctive asset itu sebuah aset yang distinct, yang bisa memicu memori kita. Jadi mengingat sesuatu di situ, dan itulah yang kita brainwash dalam tanda kutip ya. Kita brainwash terus ke orang supaya itu menjadi jembatan keledai untuk masuk ke produk kita gitu. Justru itu yang di-grow, justru itu yang menjadi intangible asset, yang ketika dia dijual, ketika brand itu dijual, logonya yang disebut itu dijual itu ya si intangible asset itu tadi. Mungkin termasuk logo di dalamnya, warnanya, kemudian tagline-nya, kemudian ya semua itu. Satu paket itu pokoknya. Distinctive asset itu tadi. Oke. Itu karena effort kita, duit kita tuh akan kita ceburin ke situ semua. Iya. Kalau kesalahan nih, Mas Armi, apa sih banyak kesalahan menurut Mas Armi, tentunya versi Mas Armi, orang dalam membangun brand itu tersendiri? Tadi kan garis bawahnya, ketika kita bicara membangun brand itu kan sebetulnya relevan dengan kita membangun bisnis ya. Yes. Nah, kebanyakan orang itu ketika dia membangun bisnis itu dalam kita bicara di luar konteks manajemen, kebanyakan mereka memilih market itu terlalu kecil, atau gitu, memilih market kategorinya itu terlalu kecil, terlalu spesifik. Nah, masalahnya kalau di market yang terlalu kecil dan terlalu spesifik karena jumlah orangnya sedikit di situ. Ditambah lagi mungkin banyak juga yang sudah nge-serve di market itu menjadi lebih sulit membuat orang yang ada di dalam market itu untuk berpindah membeli produk kita. Kenapa? Karena orang-orang yang di situ tuh sudah mungkin kebanyakan heavy buyer semua. Ada di market yang sangat kecil gitu. Contoh. Misalkan restoran, dia kita tulis tuh restoran khusus vegan misalkan gitu. Yes. Ya kan? Begitu kita ngomong restoran khusus vegan, maka yang kita harapkan datang itu adalah orang-orang yang vegan. Yes. Nah, karena yang jumlah vegan itu sedikit, mereka akan jarang tuh lewat di depan restoran kita, karena jumlahnya sedikit. Iya betul. Ya kan? Iya. Kadang lewat, kadang enggak. Kadang lewat, kadang artinya reach kita rendah. Iya. Terhadap si market itu. Plus mereka mungkin sudah mikirin diri mereka sendiri, kayak aku masak aja di rumah vegan. Betul juga. Gitu kan. Terus dia juga nggak jarang dengar juga. Kalau kita brainwash terus belum tentu mereka mau datang juga, misalkan ada kendala jauh. Ya kan, itu terkait dengan physical availability itu kalau di pemikirannya Bapak Syarp. Yang dia mau menunya juga nggak ada, dan jumlah menunya yang dia suka nggak mau mungkin belum cocok juga dengan rasanya. Akhirnya dia shutdown sendiri tuh restoran, mati sendiri. Karena terlalu spesifik, terlalu niche. Kenapa dia nggak ngomong restoran 100% gini, restoran kayak itu tuh, kehidupan tidak pernah berakhir. Oh iya ya kan? Betul. Dibelokkan situ ya. Ya kan, dia nggak state bahwa itu harus vegan, dia nggak state bahwa itu harus dengan komunitas agama tertentu, pemikiran tertentu di situ. Dia cuma ngomong bahwa makanan dia di sini adalah ada daging ayam yang 100% dari tumbuhan, tapi rasanya kayak daging ayam. Yang datang ya orang sembarangan aja pokoknya. Pengen nyobain aja. Ya kan, yang lebih sehat gitu kan, healthy restoran atau gimana yang di situ yang kita nggak pakai daging, non kolesterol di situ. Kita bisa ngomong restoran yang istilahnya aman orang yang diabetes misalkan di situ kan. Gitu ya. Jadi angle-nya banyak nih. Restoran diet banyak tuh ya. Orang diet banyak. Ujungnya kan cara masaknya juga mungkin sama dengan dengan vegan juga, dengan itu juga gitu. Benar. Tapi kita bisa nge-serve banyak konsumen. Dan kita bisa banyak angle yang bisa kita mainkan di situ. Jadi ada kesalahan terlalu mungkin
Terlalu kecil lah bener ya, Terlalu kecil. Kalau terlalu kecil begitu kita nge-reach-nya itu ya sudah di situ aja, tapi karena orangnya sedikit akhirnya sulit gitu loh. Malah makin sulit, orang tuh nggak terbentuk loyaltinya di situ. Gitu. Terus ini terakhir ini Mas Arbi. Kan sekarang tuh lagi zaman AI dari tahun lalu lah ya. Iya. AI lagi heboh banget lah, termasuk aku aku juga nanya-nanya AI nih sebelum bikin podcast ini, nanya-nanya AI dulu nih, gue ngomongin apa gitu kan. Nah, kira-kira AI ini Mas Armi ada pengalaman nggak membantu atau gimana dalam hal branding? Lebih ke membantu kita gini, sebetulnya AI itu kan asisten kan sebenarnya kan. Betul, Posisi itu kan asisten kita untuk membantu kita berpikir. Jadi intinya kita mau mikirin apa dulu nih. Kita mau mikirin apa, barulah kita dibantu oleh mereka. Dibantu mengkolek informasi, dibantu untuk menyederhanakan informasi, dibantu untuk merapikan informasi. Merapikan, ya kan? Benar sih. Dibantu untuk mencarikan informasi dan yang belum tentu juga informasi yang dicari dia benar. Jadi kita harus validasi dulu kan. Sering salah juga. Nah, jadi kalau dianggap membantu terhadap branding, ya membantunya sekedar di situ sih. Tapi kalau membantu sampai dia akan bikin brand buat kita, kayaknya enggak. Karena ngebangun brand itu kan prinsipnya cuman 3 sebenarnya. Yang pertama mental availability, kita harus gimana caranya orang itu tahu produk kita, mau beli produk kita. Physical availability, dia bisa beli produk kita, apa yang dia mau untuk dikonsumsi itu ada. Kalau dia pengennya kecil, adanya cuman besar, dia nggak jadi beli, berarti dia nggak available secara fisik. Kalau dia pengennya ada di Indonesia padahal barangnya ada di Amerika, dia nggak bisa beli juga, akhirnya tidak terjadi transaksi kan. Nah yang ketiga harus ada tadi distinctive asset. Nah kalau 3 elemen itu ada, kita bisa ngembangin brand kita. Nah AI posisinya di mana ya? Mungkin hanya membantu kita memikirkan kira-kira saya bisa pakai distinctive asset apa yang menarik buat konsumen saya. Warna apa yang kira-kira tertarik nih. Yang suka untuk makanan tuh cocoknya warna apa gitu misalkan. Kadang-kadang saya juga pakai seperti itu. Misalkan brandnya warnanya ungu atau merah atau kuning gitu misalkan. Di mana yang kira-kira menurut Anda menarik nih buat konsumen perempuan gitu. Tipe iklan yang seperti apa nih yang cocok, itu bisa dipakai untuk mikir di situ. Itu aja mungkin. Jadi bisa banyak bantu juga sebenarnya ya. Menghemat waktu lah. Menghemat waktu untuk pada tanya-tanya, mikir dan kerja aja. Oke, Sobat Oces, demikian pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang punya komen lain tentang branding, boleh tulis isi di kolom komen. Kalau ada yang mau kontak Mas Armi, cari aja IG-nya. IG-nya apa Mas? Armi Al-Ghifari. Cari IG-nya Armi Al-Ghifari. Sampai ketemu lagi di episode Oces selanjutnya. See you.